siang dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Kelas 7 di SMP Negeri 89 Jakarta, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak ingin sampaikan selamat pada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 89 Jakarta pada tahun ajaran kali ini. Nah, tentunya kalian juga berbangga hati ya, karena bisa masuk menjadi bagian dari keluarga SMP Negeri 89 Jakarta. Lalu kesiapan apa yang juga harus kalian siapkan dari sekarang? Ya, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan adanya aturan-aturan tata tertib bagi setiap warga baru, siswa baru, anggota baru di SMP Negeri 89 Jakarta. Aturan baru seperti apakah itu? Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, tolong kalian simak baik-baik, karena ini nantinya akan berhadapan dengan kalian langsung ketika kalian nanti sudah mulai belajar. Apakah itu belajar mulai dari daring ataukah belajar nanti pada sebenarnya tatap muka yang disebut dengan belajar melalui luring. Ya. Nah, tata tertib seperti apakah yang akan Bapak sampaikan? Mohon dicatat, disiapkan catatan kalian masing-masing. Nanti yang kira-kira perlu dicatat, silahkan kalian catat ya. Oke, perhatikan, next. Anak-anakku sekalian, setiap sekolah pada dasarnya memiliki tata tertib yang sama, ya, memiliki aturan yang sama. Nah, SMP Negeri 89 Jakarta pada tahun ajaran 2020-2021 memiliki tata tertib yang sama juga dengan sekolah-sekolah lainnya. Apa itu tata tertibnya? Inilah tata tertibnya. Yang pertama, next. Tentang pasal 1 mengenai seragam sekolah. Ya. Kalian kemarin masih menggunakan seragam merah putih. Ya. Topinya pun juga merah putih. Dasinya pun merah. Ya. Nah, ketika Anda masuk di kelas yang baru, tingkatan yang baru, maka kalian harus perhatikan perubahannya. Hampir semuanya berubah. Seragam yang dikenakan adalah cenderung biru putih. Ya, dengan logo OSIS-nya berlogo berwarna kuning. Berbeda kan? Kemudian dasinya biru, badge OSIS-nya berbeda, badge nama, ya, dan sebagainya. Kemudian kaos kaki, perhatikan ya, jangan terlalu ke bawah. Ada ukuran kurang lebih 10 cm di atas mata kaki dengan menggunakan sepatu yang dominan adalah hitam. Ya, boleh ada putih-putihnya tapi sedikit. Ya. Kemudian pasal 1 masih seragam sekolah. 1.2 ukuran celana dan rok. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk putra celana panjang sampai mata kaki dan bukan celana yang model jangkis. Nah, untuk putrinya rok panjang sampai mata kaki dengan model rempel ya, rempel lah, tadi di plui, pakai plui. Lanjut, next. Masih seragam sekolah harian. Perhatikan, hari Senin kalian menggunakan baju putih dengan badge lengkap tadi, ada merah putih, ada lokasi sekolah dan sebagainya. Yang ini bisa didapatkan di koperasi ya, koperasi sekolah. Itu roknya dan celananya biru. Ya, kecuali pada hari Senin itu anak-anak yang bertugas dalam upacara itu boleh menggunakan putih-putih. Ya, itu. Yang lainnya putih biru. Hari Selasa masih sama biru putih. Next. Kemudian Rabu itu adalah pakaian pramuka lengkap. Yang laki menggunakan baret. Ya. Yang perempuan menggunakan topi. Terus dengan duk, semuanya harus memakai duk. Terus ada badge sesuai dengan
gugus depannya, gugus kudepnya ya. Nanti dikasih tahu oleh kakak pembina. Kalau belum ada sementara pakai yang SD dulu nggak apa-apa. Kemudian kamis batik SMP Negeri 89 Jakarta yang terbaru dengan warna orange. Kemudian celana atau rok warnanya putih. Kemudian hari Jumat putra baju sadariah, putrinya adalah baju encim dengan warna khusus khas SMP Negeri 89 dipadukan dengan celana dan rok warna putih. Next, kemudian untuk berikutnya tentang 1.4 hari-hari upacara nasional, semua peserta didik wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan, seragam harian dan bertopi. Ya. Kemudian berikutnya, baju harus dimasukkan ke dalam celana, rok, kecuali di hari Jumat karena menggunakan sadariah atau menggunakan encim, yaitu bajunya dikeluarkan alias tidak usah dimasukkan ke dalam celana atau rok. Kemudian untuk berikutnya putri yang berjilbab, mohon diperhatikan ini ya untuk anak-anakku yang perempuan, jilbab menggunakan jilbab dengan warna yang disesuaikan seperti putih itu Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Khusus untuk hari Rabu karena menggunakan pramuka, maka jilbabnya berwarna coklat ya. Perhatikan ini untuk yang perempuan. Lalu pakaian olahraga. Nah, perhatikan. Di SMP 89 memiliki pakaian khusus pakaian olahraga dengan warna merah-merah di bagian kiri dada kalian ada logonya, logo 89. Nah, nanti ini juga tersedia di koperasi. Kalian nanti kalau sudah masuk tinggal menghubungi pengurus koperasi untuk pengadaan baju olahraga ya. Jadi ini tidak dijual di luar. Silakan nanti setelah masuk bisa koordinasi dengan pengurus koperasi. Terus yang kedua perhatikan. Dilarang berolahraga dengan memakai baju seragam sekolah. Harus menggunakan baju olahraga di saat berolahraga. Next. Pasal 2 tentang kepribadian. Tidak boleh berkuku panjang, rambut tidak boleh dicat, kuku tidak boleh dicat, bertato apalagi ya. Kita sekolah yang biasa-biasa saja. Memakai jeli cuma itu enggak usah. Minyak rambut boleh, tapi jeli nggak usah. Terus memakai perhiasan tidak perlu, aksesoris belum saatnya, ya. Lalu kita sekolah maka gunakanlah keperluan dan kebutuhan sekolah yang dianjurkan oleh sekolah. Next. Khusus peserta didik laki-laki mohon diperhatikan, rambut tidak boleh diruncir. Tidak memakai kalung, anting, gelang, baik emas, perak, karet juga nggak boleh. Tidak boleh. Rambut kepala tidak boleh dicukur plontos alias gundul. Ya. Panjang rambut bagian atas harus sama, maksimalnya 4 cm. Tidak boleh terlalu tebal, lalu bawahnya tipis, moha-moha juga tidak boleh. Standar saja. Tidak perlu diberi jalan kutu di kepalanya, itu nggak usah. Tetapi standar saja, ya. Kalian pasti tahu. Tidak berambut panjang dan tidak usah diberi warna. Kita kan sekolah umum yang ada di negeri. Sudah, ya. Anting nggak boleh juga. Oke, next. Khusus peserta didik perempuan mohon diperhatikan ya, untuk anak-anakku yang perempuan. Tidak usah mengenakan make up ketika berangkat ke sekolah dan sejenisnya, kecuali bedak-bedak tipis saja. Lip gloss bening boleh, tapi kalau berwarna nggak boleh karena kalian belum saatnya. Ya, kalian masih tergolong dengan masa anak-anak. Natural saja, apa adanya. Ya, nggak usah dibuat-buat. Yang kedua, tidak memakai 2 anting. 1 telinga cukup 1 anting. 2 telinga berarti 2 anting. Maksudnya 2 anting di sini adalah 1 telinga, 2 anting atas bawah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nanti ada poin-poinnya. Kalau kalian melanggar itu berarti
akan dicatat, diproses, lalu ada poinnya. Ya, lanjut. 3, rambut tidak boleh diberi warna. Ya, rambut yang panjang diikat, digelung, dikepang. Jadi jangan dibiarkan mengurai, itu jangan. Harus ditata. Supaya apa? Supaya aman, safety ketika belajar, tidak terganggu telinganya, misalnya terhalang oleh rambut, atau ketika berjalan, berolahraga nanti rambutnya mengikal di ban dan sebagainya. Ya, lanjut next. Pasal 3, kehadiran pada saat KBM atau jam belajar. Mohon diperhatikan. Di SMP Negeri 89 Jakarta, ditentukan bahwa hadir siswa itu jam 6.15 atau sebelumnya. Maksimal jam 6.20. Jam 6.20 kalian harus sudah rapi, berbaris di lapangan. Ini instruksi pimpinan. Jadi kalian harus perhatikan aturan, kalian jam 6.20 harus sudah baris, bukan jalan proses baris, tapi sudah baris. Ya, next. 2, apabila terlambat jam 6.20 wajib lapor ke guru piket atau BK. Nanti akan diproses, ditulis poinnya, mendapat sanksi, dan sementara kalian berada di luar sekolah, artinya di depan pintu gerbang. Ya. Berikutnya, saat istirahat berada di lantai dasar untuk semua anak. Istirahat kalian tidak boleh ada di atas, semuanya aktivitasnya makan, minum, dan sebagainya, bermain, semuanya di lantai dasar. KBM berlangsung, pada pergantian jam pelajaran dilarang berada di luar kelas. Di depan pintu nggak boleh, di teras nggak boleh, semuanya harus berada di dalam kelas. Ada atau tidak ada guru, silakan Anda belajar di dalam kelas. Pasti ada tugas. Ya. Yang kelima, selesai KBM, kalian dipersilakan untuk langsung pulang, meninggalkan SMP Negeri 89 Jakarta, kecuali bagi anak-anakku yang akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ya. Baik, selanjutnya. Bagi yang beragama Islam, wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan bagi yang beragama lain, Kristen misalnya, diwajibkan mengikuti kebaktian. Jika berhalang hadir, disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua ataupun surat dokter. Ini ya. Saat pulang sekolah, dilarang duduk, nongkrong di tepi jalan, depan sekolah, atau tempat-tempat lain tertentu. Karena nanti bisa akan ditangkap oleh Satpol PP dan kemudian diproses. Silakan yang sudah selesai belajar, yang sudah pulang, langsung menuju ke rumah masing-masing. Apabila meninggalkan sekolah pada jam pelajaran, maka harus mendapatkan persetujuan oleh guru piket. Jadi kalian jangan sekali-sekali meninggalkan pelajaran tanpa ada izin dari guru piket ataupun wali kelas. Ya. Next. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap kelas oleh wali kelas bersama dengan kalian nanti akan dibentuk tim piket atau tim kebersihan kelas. Nah, nanti dibagi hari ini apa, hari ini siapa, mengerjakan apa, dan sebagainya. Nanti ada buku, setiap kelas itu namanya buku kontrol kegiatan kelas. Ya, kalian nanti akan isi di sana. Next. Setiap piket kelas yang bertugas menyiapkan kelengkapan kelas, ya, diantaranya ada misalnya penghapus, papan tulis, dan sebagainya. Yuk terus, taplak meja, lapel ember, dan sebagainya. Kemudian ada absensi kelas, jurnal kelas yang harus diisi, dan seterusnya. Ya, kalian paham itu. Kemudian tugas tim piket kelas, ya tentunya tugas kalian adalah menjaga kebersihan kelas, menjaga kondusivitas kelas. Ya, bila nanti ada guru yang belum datang atau terlambat, silakan menghubungi piket. Bila ada guru yang tidak masuk, kamu harus mencari tugas di guru piket atau ke bagian yang menangani masalah kegiatan pada hari tersebut. Ya, lanjut next. Ya, sarpras disiapkan, spidol tadi sudah dibersihkan.
papan tulis, whiteboard, dan sebagainya. Merapikan bangku, meja, dan sebagainya. Ya, ini adalah kegiatan piket di kelas. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga. Vas bunganya ada, taplaknya ada. Ya, jangan dibiarkan kotor, kering kerontang. Mengisi papan absensi kelas. Ya, next. Melaporkan kepada wali kelas, guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Jadi ini adalah sebuah kegiatan rutin yang harus selalu kalian ingat. Terus, ya, membiasakan menjaga kebersihan, ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalian hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup dalam keluarga, hidup di dalam kehidupan sekolah, harus selalu menjaga kebersihan. Ya, dalam kelas, di perpustakaan, dimanapun kalian berada, harus dijaga terus. Next. Ya, tolong diperhatikan. Membiasakan membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Membersihkan, membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan, ya. Tidak usah dorong-dorongan, antri satu-satu dan seterusnya. Ya, next. Ya, pasal 4. Pintu gerbang, ini perhatikan. Tadi di depan sudah Bapak jelaskan bahwa kita belajar kegiatan itu, kalian diharapkan sudah hadir di sekolah jam 6.15. 6.20 pintu gerbang utama itu sudah ditutup. Ya, sudah dikunci. Kalian tidak boleh masuk kalau sudah jam 6.20. Bukan 6.30 ya, diingat. 6.20. Ya. Terus next. Ya. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai ketentuan. Ya, bagi anak yang terlambat diberi tugas. Tidak boleh membawa HP dan sejenisnya ke sekolah tanpa izin. Izin siapa? Baik guru piket, guru mata pelajaran, ataukah wali kelas. Jadi harus ada izin. Yang nyuruh siapa membawa HP, untuk apa keperluannya membawa HP. Ya, ini yang diperhatikan. Nah, mengambil hasil evaluasi atau rapot tepat waktu. Karena kebanyakan anak-anak yang malas itu telat mengambil rapotnya. Sampai sekarang juga ada yang tidak diambil. Artinya ini tidak menghargai kerja wali kelas yang sudah merekap nilai, menulis rapor dan sebagainya, tetapi tidak diambil. Kasihan ya. Jadi tolong mengambil hasil evaluasi tepat waktu. Masih pasal 4, wajib menjaga kebersihan tembok, meja, kursi, ya, tidak boleh coret-coret. Kebersihan keutuhan taman sekolah, wajib menegur mengingatkan peserta didik lainnya yang melakukan perbuatan tidak baik seperti mencoret-coret tembok, merusak tanaman, lompat pagar misalnya, ya, wajib diingatkan. Kita harus saling mengingatkan. Next. Iya, memelihara 9K. Apa itu 9K? Dan nanti dijelaskan oleh pemateri lain tentang 9K. Pasal 5 tentang sopan santun dan etika dalam pergaulan. Setiap peserta didik hendaknya, nah ini perhatikan anak-anakku sekalian, membudayakan dengan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ingat, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu 5S. Budayakan dengan guru, dengan orang tua, dengan tamu sekolah, dengan lembaga-lembaga lain, ataupun dengan teman kalian sendiri. Membudayakan hidup sehat. Ya. Kesehatan itu sangat penting dan mahal, jadi jagalah hidup kalian dengan sesehat mungkin. Saling menghormati antar maupun sesama teman. Ya. Terus menghormati ide, pikiran, pendapat, dan hak cipta orang lain, dan milik teman, serta warga sekolah. Ini dibiasakan, namanya menghormati ide, pikiran, gagasan, karya orang lain. Next.
Berani menyampaikan yang salah adalah salah. Menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Jadi kalian harus berani ketika itu salah, katakan salah. Dan ketika itu benar, kalian harus bisa mengatakan bahwa itu adalah benar. Ya, tidak boleh menyembunyikan. Berikutnya menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Ya, caranya bagaimana? Penuh dengan etika, penuh dengan tata cara, kesopanan. Nah, ini penting sekali dipahami oleh anak-anakku sekalian. Jadi kalau ada adab-adab berbicara, ada adab-adab pergaulan, ada tata cara berbicara, kamu bicara dengan siapa, lebih tua atau lebih muda atau sama, Anda harus ingat itu, supaya nanti kalian sadar, ketika bicara dengan orang tua, caranya seperti ini. Ketika kamu berhadapan dengan orang tua, kamu harus seperti ini. Ini diperhatikan ya, namanya adab tata krama. Lanjut, next. Ya, membiasakan diri mengucapkan terima kasih. Bahasanya singkat, kalimatnya singkat, tetapi terkadang susah, sulit untuk mengatakan. Ya, jadi kamu jangan terbiasa menjadi susah mengatakan terima kasih. Ya, walaupun hanya sepele, tapi itu maknanya besar sekali. Berani mengakui kesalahan, tadi sudah, dan minta maaf. Kesatria. Tapi kemudian tidak mengulangi lagi. Menggunakan bahasa kata yang sopan. Bahasa gaul boleh, tapi harus sopan. Ya, sopan artinya bagaimana? Sopan artinya sesuai dengan etika, tata krama, aturan-aturan yang ada yang berada di tengah masyarakat. Ya, jadi ringan. Terus melaksanakan gerakan disiplin nasional yang meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, dan budaya keras. Ini gerakan disiplin nasional. Tertib, bersih, budaya kerja, dan belajar dengan keras. Itu ciri anak muda sekarang. Next. Wajib menjaga hubungan baik. Dengan siapa? Sesama peserta didik, dengan bapak ibu guru, dengan bapak ibu karyawan, dengan tamu sekolah, dengan orang tua, dan sebagainya. Ya. Itu diperhatikan. Hal kecil, sepele, tapi kalau tidak dibiasakan, nanti akan menjadi tidak terbiasa. Wajib menjaga nama baik alma mater, ya, di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi kalian. Keluarga sekolah adalah bagian dari kehidupan kalian. Jadi, alma mater SMA Negeri 89 Jakarta harus kalian jaga nama baiknya. Di mana? Di mana kamu berada. Ketika di luar sekolah harus kamu kibarkan. Ya, bendera-bendera 89 yang baik-baik ini. Itu namanya menjaga alma mater. Ketika di dalam lingkungan sekolah, ya kamu harus angkat nama baiknya. Gitu ya, prestasinya. Terus next. Wajib mengucapkan salam dan bersikap sopan kepada peserta didik, guru, dan karyawan. Kapan? Ketika kamu bertemu mereka. Ketika kamu bertemu dengan beliau-beliau yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Next. Ya, berikutnya. Pasal 6, upacara bendera. Yang harus diperhatikan anak-anakku sekalian, kita sering melaksanakan upacara bendera. Apakah itu yang rutin setiap hari Senin, ataukah upacara bendera memperingati hari besar nasional. Kapan hari-hari besar nasional itu? Nah, hari besar nasional adalah hari-hari besar yang dilakukan, yang disepakati oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah, seperti Hari Pendidikan Nasional, kemudian Hari Sumpah Pemuda misalnya, Hari Pahlawan 10 November misalnya, dan sebagainya. Ya, nah itu harus wajib kalian ikuti, harus diikuti oleh semua lembaga sekolah. Ya, termasuk di dalamnya adalah peringatan hari-hari besar agama. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari besar Idul Kurban. Saatnya kalian membuktikan untuk bersama-sama merayakan bagian dari kesadaran bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Caranya bagaimana? Ikut ambil bagian berkurban. Ya. Kapan?
Ya nanti ketika ini sudah diumumkan, lalu sesuai dengan kemampuannya. Yang mampunya kambing, kambing. Yang mampunya sapi, sapi. Yang belum mampu kambing dan sapi, ya semampunya dengan berdana. Yang penting ada keikhlasan. Ya, next. Pasal 7 tentang kegiatan keagamaan. Ya, ini penting diperhatikan. SMP Negeri 89 Jakarta melaksanakan kegiatan keagamaan seperti siswa harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ini ada namanya nanti BTQ, baca tulis Quran. Ya. Wajib menjalankan sholat zuhur dan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Ya. Jadi setiap anak-anak harus ketika zuhur atau Jumat harus mengikuti dan wajib. Wajib mengikuti sholat duha yang diadakan oleh sekolah termasuk pesantren, Ramadan dan sebagainya. Yuk next. Peserta didik yang non muslim bagaimana? Ya, mereka harus mengikuti kegiatan kerohanian. Ya, kegiatan kerohanian yang akan dipandu oleh guru agama Kristen. Pasal 8, hak peserta didik. Kalian punya hak di SMPN 89 Jakarta. Apa hak itu? Yang pertama adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran. Menggunakan fasilitas yang berhubungan dengan KBM. Memperoleh pelayanan kasih sayang, tidak dibeda-bedakan. Memperoleh pelayanan administrasi, informasi, dan komunikasi. Terus naik. Memperoleh penghargaan jika berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis dan sosial kemasyarakatan. Memperoleh pelayanan rohani, ya, ibadah keagamaan, pelajaran agama, dan sebagainya. Pasal 9, larangan-larangan yang harus Anda perhatikan. Setiap warga sekolah dilarang 1. Merokok, minum minuman keras, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Ingat, tidak boleh itu ya. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, peralatan, dan perlengkapan sekolah lainnya. Karena itu lingkungan harus kita jaga. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Di dalam laci meja, serutan pensil, dan sebagainya di lantai, ini harus kita jaga kebersihannya. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok. Ya, berkelahi saja, perorangan salah, nggak boleh apalagi berjamaah. Ya nggak boleh. Tapi kalau ibadah harus berjamaah. Lanjut. Merusak barang-barang milik sekolah termasuk sarana dan prasarana. Ya. Barang-barang milik sekolah itu bukan milik kita, tapi boleh kita pergunakan. Jadi harus kita jaga keberadaannya. Dilarang mengendarai, membawa motor ke sekolah. Belum saatnya. Karena kalian belum 17 tahun, belum punya SIM. Jadi tidak boleh membawa atau mengendarai sepeda motor ke sekolah. Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti celurit, bambu runcing, keris, tombak dan sebagainya. Ya, tidak boleh itu. Berbicara kotor, mengumpat, mengguncing, menghina atau menyapa antar sama peserta didik dengan sapaan yang tidak sopan. Itu nggak boleh. Kita harus memperhatikan adab-adab tadi, berbicara dan sebagainya. Masih dalam konteks larangan, tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam kelas. Dan saat istirahat, tidak boleh berada di dalam kelas. Semuanya harus berada di lantai dasar untuk makan bersama, minum bersama, dan kegiatan olahraga bersama. Membaca atau mengedarkan bacaan gambar, sketsa, audio, atau video yang berbau pornografi. Nah, ini juga nggak boleh. Membawa kartu dan bermain judi di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Ini juga nggak boleh. Ini adalah besar-besar nanti poinnya ya. Membawa atau memakai atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah seperti gambar-gambar, logo-logo, slogan-slogan organisasi yang bukan organisasi sekolah. Seperti misalnya organisasi sepak bola, organisasi kemasyarakatan,
perkumpulan-perkumpulan itu nggak boleh. Karena ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Lanjut, dilarang keluar dari lingkungan sekolah selama jam belajar berlangsung, ya. Apalagi sampai lompat pagar, ini berbahaya ini nanti. Bisa kena poin yang tinggi kalau dilakukan dan terjadi di 89. Ya, membawa spidol besar dan tip ek cair ini juga nggak boleh. Kita tidak bermain tip ek. Membawa petasan dan kembang api atau apapun jenisnya. Berbuat curang, tidak jujur pada waktu evaluasi. Ulangan harian, ulangan semester, US atau UN dan sejenisnya. Ya, setiap siswa tidak boleh keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran. Guru bila terpaksa harus seizin guru yang mengajar berikutnya. Menerima tamu tanpa seizin guru piket dan membawa makanan dari kantin ke lantai 2, 3 dan dalam kelas. Ya. Silakan makanan-makanan dimakan di lantai dasar. Ya, nih perhatikan. Makan dan minum di dalam kelas pada saat kegiatan proses belajar mengajar ini juga tidak boleh. Pulang sebelum waktunya tanpa seizin guru piket juga tidak boleh. Membawa senjata api, ya, senjata tajam ke sekolah juga tidak boleh. Membuang sampah bukan pada tempatnya juga tidak boleh. Ya, keterlambatan dari kalian datang ke sekolah 10 menit, ini nanti akan diproses. Berpakaian tidak sesuai akan kena sanksi. Tidak masuk sekolah tanpa alasan juga kena poin. Membawa motor kendaraan pribadi ke sekolah atau ke lingkungan sekitar juga kena poin. Membawa HP ke sekolah tanpa izin juga kena poin. Dan ini semuanya nanti akan kena, ada sanksinya berupa poin. Tinggi berapa poin itu, besar berapa poin itu nanti bisa dilihat, akan disampaikan oleh bagian kesiswaan. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan tata tertib yang akan kalian patuhi, yang akan kalian laksanakan selama menjadi pelajar siswa-siswi SMP Negeri 89 Jakarta. Nah, tentunya dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, untuk aplikasinya nanti Bapak akan memberikan satu permasalahan terkait dengan disiplin anak-anak. Nanti anak-anak coba uraikan bagaimana tanggapan kalian, berbicara dari sudut kalian, seharusnya seperti apa siswa tersebut. Ini adalah bagian daripada implementasi tata tertib pada lingkungan sekolah. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti semua tugas bisa dikirimkan melalui link yang disediakan oleh video ini, ya. Yang kalian kerjakan lalu dikirimkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.